13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Hai adik-adik semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi nih dengan Kak Indira dan Kak Retno. Kalian udah pada mandi belum nih pagi ini? Wah, pastinya sudah siap dan sudah mandi ya Kak ya? Iya, udah sarapan juga pasti Kak Retno. Sudah cantik, sudah ganteng, dan sudah harum. Udah wangi. Iya, dan siap untuk beribadah ya. Oke adik-adik, yuk adik-adik kita mau kembali beribadah sekolah minggu ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami selama tidur kami semalam, dan pada pagi ini Kau boleh kembali bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang siapkan hati kami untuk kami boleh siap menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita bangga ya memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, mengasihi Kak Retno, mengasihi Kak Indira, dan tentunya mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, sedari kecil kita harus senantiasa untuk belajar firman Tuhan. Kita juga harus senantiasa belajar berdoa setiap hari. Nah, saat ini kita mau sama-sama untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kita mau memujikan sebuah pujian, baca Alkitab setiap hari. Doa tiap hari, baca kitab
Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi ya. Gimana kabar kalian hari ini? Saya Kak Agung harap adik-adik selalu sehat ya, selalu sehat, semangat, ceria. Ya, bersama Tuhan Yesus kita tidak boleh bersedih. Oke, kita akan bersama-sama kembali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh baik hingga kami boleh dapat Tuhan memberkati dari kami tidur, bangun hingga kami boleh dapat beribadah PPA di rumah kami masing-masing online. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya. Masih ingat gak ceritanya minggu yang kemarin? Ada yang ingat gak? Oh, ada yang ingat? Iya. Kita masih belajar, kita masih akan belajar di dalam Alkitab tentang perjalanan bangsa mana? Bangsa Israel ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ya. Kita akan membaca hari ini, dibuka Alkitabnya di Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Lanjutan dari cerita yang kemarin ya. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ke-16. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Agung bacakan untuk kita. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah pergi naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang sisi yang satu, seseorang sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dinamanya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Ya. Cerita pada hari ini masih berlanjut ya. Kalau kemarin ada yang masih ingat ya ceritanya tentang apa? Masa dan Meriba ya, di mana orang-orang Israel dalam perjalanannya kehausan. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Ya, Musa memukul apa? Memukul gunung ya. Memukul batu. Di atas gunung ada batu, dipukulnya keluarnya air. Nah, selanjutnya itu masih bersambung dengan cerita ini. Kemudian pada waktu perjalanan dia tiba di mana kemarin, di Rafidim ya. Di Rafidim ayat ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi orang Israel pada waktu itu dia sedang beristirahat, tiba-tiba ada orang Amalek yang menyerang mereka.
dari mana? Dari belakang ya. Kira-kira curang nggak kalau orang menyerang dari belakang? Curang ya. Ya, orang Amalek di sini ialah sebuah suku penggembala yang sangat galak ya kan, sangat galak, suka merampok ya kan. Wah, ini pokoknya orang Amalek itu orang yang sangat jahat. Dia kebiasaannya apa? Ya, menyerang dari belakang. Jadi kalau orang Israel pas capek-capeknya tiba-tiba serbu, wah diserang. Terus lalu apa yang perbuat oleh Musa? Ya, ayat selanjutnya, ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang yang cocok untuk berperang ya. Untuk berperang melawan siapa? Amalek ya, bangsa Amalek. Sudah dipilih sama Yosua. Nah, habis itu ayat selanjutnya, aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Ingat, Musa mempunyai tongkat ya, di mana tongkat itu yang selalu ia bawa terus ya, kemanapun dia pergi. Nah, setelah Yosua memilih beberapa orang untuk melawan bangsa Amalek, Musa dia akan memegang tongkat di mana? Di puncak bukit. Lanjutnya, ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik di puncak bukit. Ya, yang berperang saat itu Yosua. Yosua bersama orang-orang pilihan yang sudah dipilihnya maju berperang melawan orang Amalek. Jadi sudah disiapkan pasukan khusus untuk menyerbu Amalek, sementara Musa sendiri bersama siapa tadi? Harun dan Hur. Dia naik ke puncak bukit. Untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Pintar ada yang menjawab, untuk berdoa. Ya, betul. Mereka bertiga, Musa, Harun, dan Hur, pergi ke atas bukit dengan tujuan Musa akan mengangkat tongkatnya. Mengangkat tongkat dan berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Guna apa? Meminta pertolongan dari Tuhan. Lanjutnya, ayat ke-11, dan terjadilah. Apa yang terjadi? Kalau Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya ke atas, apa yang terjadi? Orang Israel kuat. Orang Israel, wah, perang. Orang Israel menang. Mengangkat tongkat, nggak cuman mengangkat tongkat doang ya, mengangkat tongkat dan berdoa kepada Tuhan supaya orang Israel dimenangkan. Wah, waktu dia mengangkat tongkat, orang Israel, wah, dalam pertempuran menang. Tetapi ayat selanjutnya, apabila ia menurunkan tongkatnya itu, apa? Wah, orang Israel jadi kalah. Yang lebih kuat siapa? Orang Amalek. Waduh, gimana terus Kak Agung? Berarti Musa harus ngangkat tongkat sepanjang hari ya? Sepanjang hari. Kira-kira kuat gak Musa? Nah, ayat selanjutnya. Ayat berapa? Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Penat itu capek ya, mengangkat gini sambil berdoa kepada Tuhan seharian. Siapa di sini yang nggak capek? Ayo, capek ya. Musa tentunya capek. Oke, selanjutnya. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Mereka di sini Harun dan Hur. Diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya. Jadi Harun dan Hur membantu memegang tongkat Musa, membantu memegang tangan Musa supaya tongkatnya tidak turun. Kalau tongkatnya turun berarti yang menang mana? Iya, yang menang orang Amalek. Tetapi kalau tongkatnya diangkat naik, yang menang orang mana? Wah, bangsa Israel yang menang. Oke, sepanjang harian sampai matahari terbenam, Harun dan Hur ikut yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Supaya apa?
supaya tongkatnya itu tidak turun. Ya, apa yang terjadi kalau tongkat itu senantiasa ke atas dan mereka bertiga sambil berdoa kepada Tuhan? Iya, mereka bangsa Israel ini berharap untuk menang. Apakah menang? Ya, ayat selanjutnya ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya. Ini disebabkan karena apa? Ada yang tahu nggak? Siapa tahu kemenangan ini disebabkan karena Yosua pintar milih orang, memilih pasukannya, atau karena Musa, Harun dan Hur berdoa di atas bukit, atau kedua-duanya benar. Iya. Kemenangan bangsa Israel disebabkan karena apa? Ya, karena mereka semua bekerja sama, ya kan? Mereka semua rukun dan mempunyai kesehatian di dalam doa, kebersamaan di dalam doa ya, sehingga Tuhan menjawab doa mereka. Selain Musa, Harun dan Hur berdoa kepada Tuhan, Yosua yang ada di lapangan medan perang, dia berperang dengan apa? Dengan pedangnya. Oke. Kira-kira kalau cuma Yosua berperang gitu tanpa Musa berdoa, apakah bisa menang? Wah, tidak bisa ya. Semua berkat apa? Berkat pertolongan dari Tuhan. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk apa? Mendirikan sebuah mezbah. Sebelum itu dia menyuruh Musa untuk menuliskan di dalam sebuah kitab tanda peringatan bahwasanya apa? Bahwasanya bangsa Israel pernah melawan bangsa Amalek dengan kekuatan siapa? Ya, dengan kekuatan Tuhan, ya kan? Sehingga ia dapat mengalahkan bangsa Amalek. Dan lanjut, Musa mendirikan mezbah di bukit itu, dinamanya Tuhan panji-panjiku. Ya, Tuhan panji-panjiku itu artinya tanda-tanda bahwa kemenangan bangsa Israel ditandai dengan Tuhan ikut bergabung di dalamnya. Tuhan ikut memberkati bangsa Israel sehingga dapat mengalahkan peperangan melawan Amalek. Ya, terus satu lagi, waktu melawan Amalek tadi, apakah bangsa Israel melawan dengan senjata aja atau dengan mereka apa yang mereka punya? Tidak ya, mereka sudah dipilih oleh Yosua, terus tidak dengan senjata pedang, tombak, pasukan berkuda, tetapi ada bantuan dari Musa, Harun dan Hur untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang kita dapat pada bangsa Israel ini adalah kerukunan dan kesehatian dengan doa bersama akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kemenangan. Jadi kalau kita bersama yakin, kita bersama-sama rukun dan mempunyai hati yang sama-sama berdoa kepada Tuhan, apa yang akan kita dapat? Kita akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam apa?
Kalau bangsa Israel tadi kemenangan dalam melawan Amalek, kalau kita kemenangan dalam apa? Banyak hal. Pertama, kalau kita sama-sama berdoa, misalkan contoh di rumah, kita sama-sama berdoa dengan kakak misalkan atau dengan teman. Kalau besok kita ada ujian, ya kan, kita berdoa bersama-sama. Yuk kita doa, yuk. Kamu doa di rumahmu, aku doa di rumahku, ya kan. Kita bersama-sama bersehati, itu artinya bersehati, sama-sama mempunyai hati untuk berdoa. Tujuannya apa? Supaya ujian kita, tes kita berhasil, ya kan. Misalkan, aku berdoa dari rumahmu, kamu berdoa dari rumahmu ya. Ya, kita bersehati berdoa supaya kita dapat mengerjakan tes itu. Ya, itu contohnya begitu. Jadi nanti bekerja sama, bersehati, berdoa akan mendatangkan apa? Kemenangan. Contohnya sudah ada dalam bangsa Israel ini ya. Ayat hafalan. Oke, Kak Agung akan ajak adik-adik untuk membuka dalam Matius. Matius pasal 18. Ini sebenarnya dari ayat 19 ya, dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi untuk ayat hafalan kita, ini di ayat 20 saja, ayat 20. Kak Agung bacakan ya, Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Selanjutnya ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa maksud dari ayat ini? Jadi ayat 19 dikatakan bahwa jika 2 orang daripada kita, anak-anak Tuhan, di dunia ini, dunia kan gede ya, dunia ini sepakat. Nah ini sepakat tuh bersama-sama, bersepakat meminta apapun juga. Ini nggak main-main ya, Tuhan meminta apapun juga. Kalau kita rame-rame bersepakat, kita berdoa, Tuhan supaya nilai tesku berhasil, tesku nilainya bagus. Wah, semua sepakat, kita semua berdoa, sama-sama tes kan. Permintaan mereka akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, ya kan? Ini cuman jika 2 orang aja loh ya, ya kan? Jika 2 orang aja sepakat. Kalau tadi di peperangan bangsa Israel melawan Amalek tuh yang berdoa 3 orang, ya kan? Musa, Harun, dan Hur, ya kan? Mereka mengangkat tongkat dan berdoa. Mereka bertiga, akhirnya bangsa Israel bisa mengalahkan Amalek. Nah, ini ada hafalannya. Ayat 20. Nah, sering kita dengar ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita beserta dengan teman-teman, 2 atau 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, kita berkumpul dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan. Berarti kita berkumpul untuk beribadah. Di situ apa yang terjadi? Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Loh, Kak Agung, apa bedanya kalau kita kumpul cuman ngobrol-ngobrol? Apa Tuhan hadir enggak? Enggak ya. Di situ dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku. Di situ ada pertama ada berdoa, ada memuji Tuhan, ya kan? Ada mendengarkan firman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seperti saat ini, ya kan? Kak Agung bercerita di sini, adik-adik di rumah, adik-adik mendengarkan, adik-adik tadi ikut berdoa, adik-adik ikut menyanyi. Tuhan ada di mana? Di rumah adik-adik.
di sini, di gereja sini ada, ya kan? Karena apa? Kita berkumpul dalam nama Tuhan, ya. Ayat hafalan kita ayat 20 ya. Matius 18 ayat 20. Oke, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, ingat ya, ada hafalannya Matius pasal 18 ayat 20. Oke. Nanti dihafalkan seperti biasa. Kalau mau ngirim video untuk menghafalkan ayat ini boleh ya, nanti dikirim ke kakak-kakak. Oke, cukup sekian untuk cerita hari ini, dan kita akan berdoa dan mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas cerita firman Tuhan yang kami dengar, di mana orang Israel berhasil melawan orang Amalek karena campur tangan dari Tuhan, karena perlindungan dari Tuhan, karena berkat dari Tuhan, dan juga dikarenakan Tuhan kesehatian mereka, kerjasama dan ketekunan mereka senantiasa dalam doa kepada Tuhan untuk mendatangkan kemenangan. Tolong kami Tuhan supaya kami semakin bersehati, bersekutu, dan juga berdoa bersama-sama kepada Tuhan supaya kami boleh dapat mendapatkan kemenangan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kiranya Tuhan kan ajarkan kami supaya kami boleh mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.